menistakan Allah. Menistakan Allah, Bang. Jadi menghina Islam, menghina Tuhan itu tidak perlu menginjak-injak Quran dan segala macam. Dengan dia ragu dengan kehidupan dia besok, ragu dengan kehidupan anak-anaknya besok, dengan keluarganya besok, itu juga sudah menistakan Tuhan. Sudah dia ngatur. Tapi kan minimal kita berusaha. Contohnya seperti misalkan contoh hal kecilnya, ya Allah, minta anak orang ulah lewat, mana orang minta ke Allah kan minimal orang berusaha, orang alam, kan gitu. Di paham ini unik kan. Usaha itu adalah bagian geraknya Allah. Jadi antum ya minta ya Allah, ya Allah saya pengen rumah, terus orang usaha, itu adalah bagian geraknya Allah. Iya betul. Nah akhirnya tadi teh ya, semua hal di alam dunia ini itu usahanya manusia, ya kan? Itu tidak usahanya manusia, itu adalah kehendak Allah. Bahkan ada orang menganggap buat apa Anda penuh dengan usaha sedangkan Allah tidak menggerakkan Anda untuk sukses. Jadi kembali ke kabeh, ya udah. Tadi teh ya non sebutna, ya saya mah nggak bisa hidup tanpa Allah gitu. Ya, tapi kan ada bunyi seperti Allah kan tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Kembali lagi kan pada kitanya. Sepakat. Betul, gitu kan. Dan di ajaran agama kita memang mewajibkan kita berikhtiar. Nah masalahnya karena kebanyakan kita sudah berikhtiar maksimal apa belum? Atau biasa-biasa saja. Nah, sehingga apa yang kita dapat itu sebetulnya dari ikhtiar kita, apakah biasa-biasa saja? Betul. Apakah maksimal? Apakah sudah 80% kita menggunakan otak kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dalam bisnis, dalam usaha segala macam? Di Quran itu lengkap. Nah lalu pada orang kan baru 10% dari apa yang menjadi perintahnya. Iya. Sehingga jangan berharap kita sukses. Karena apa? Pusat lagi pas-pasan. Pas-pasan zona nyaman. Itu zona nyaman. Hidup di zona nyaman. Tinggal berharapnya nanti juga akan indah pada waktunya. ya. Tidur Anda kurang miring, kawan. Jadi intinya sebetulnya sekarang apa? Tetap kita walaupun kita di dunia ini maksimalkan ikhtiar kita untuk meraih apa yang menjadi mimpi-mimpi kita. Adapun masalah sukses kan relatif, setiap orang berbeda. Takarannya berbeda sesuai dengan konsep diri. Memang ada kalau bicara tadi sebilang Napoleon apa namanya? Bukan Napoleon Bonaparte, yang Napoleon Hill. Bahkan dia sampai mengatakan bahwa takdir itu kita lah yang menentukan hidup ini. Tergantung persepsi kita, tergantung pemikiran kita. Kayak miskin itu tergantung pikiran kita. Maka keluarlah teori relativitas. Iya, ya kan? Hukum sebab akibat, law contraction. Dalam. Makanya tadi itu ya cara satu-satunya ikhtiar, tapi sempilkan Tuhan di situ, sempilkan Allah di situ. Karena apa? Kita punya pegangan bahwa di hati kita saya ikhtiar optimal, ya kan? Tapi jangan meminimalisir kadar Tuhan di diri kita. Kadang kan orang, wah saya yakin sukses dengan ikhtiar saya yang kuat dan segala rupa, tapi lupa bukan karena sholat atau apa ya, lupa dalam keyakinannya bahwa tidak ada apa-apa usaha saya Adanya Tuhan. tanpa adanya Tuhan. Nah akhirnya terlena tadi Pak Ketua. Iya. Terlena ke usaha terus sukses ente sudah. Ya makanya saya bilang tadi sebetulnya kembali kalau bisa bilang Tuhan itu menjadikan tujuan utama. Walaupun kita masih pendosa, tapi tetap harus yakin bahwa tujuan utama kita dalam hidup gerak dan langkah kita ini semua adalah bagian dari skenario kita untuk menuju Tuhan gitu kan. Amun tadinya saya yakin rezeki ngalir bos. Bener. Segala macam kemudahan ayah. Tadi pertama konsep-konsep tadi dengan konsep-konsep Islam itu misalnya dengan Islam yang ramah, Islam yang silaturahmi itu kan mendatangkan rezeki juga. Loba ke silaturahmi oke. Betul. Loba istighfar, rezeki bukan dari usaha lo, jangan salah. Rezeki dari istighfar, rezeki dari alhamdulillah, dari syukur. Dari situ aja bisa sumber rezeki kan. Loba orang itu syukur. Loba orang jarang istighfar. Rezeki tidak usaha, tidak istighfar, jangan syukur ya. Loba alhamdulillah. Tapi kita emang benar-benar harus pandai bersyukur. Bahkan ada satu kiai setengah yang wali termasuk wali juga. Dia ketika menganjurkan ke Kiai Khalil Bangkalan saja. Menyerahkan apa? Istighfar aja perbanyak. Kamu ada masalah bisnis, istighfar. Ada masalah keluarga, istighfar. Ada masalah kesehatan, istighfar. Ingat Allah lah. Jadi apa? Ingat Tuhan. Kita juga kan harus diwajibkan untuk syukur karena sesuai yang jelas kan di Al-Quran, inna sesungguhnya kami atau inaka telah memberimu al-kausar nikmat yang banyak. Pasoli maka dirikan sholat di robbika karena Tuhanmu wanhan dan berkorban. Maka kurang lebih seperti ini al-kausar dalam. Benar, dari surat al-kausar itu penafsirannya banyak. Jadi asbabul nuzulnya al-kausar ini dulu
Rasulullah itu ada yang ledek bahwa bahwa Rasul itu nggak punya anak laki-laki karena meninggal semua. Iya. Ya kan? Anak laki-laki karena merenunglah dia. Datang Jibril, ada hadiah dari Allah. Apa? Inna atau inna kal kausar. Nah, iya. Pasal di Rabbika wanha. Inna sani atahwal abtar. Sesungguhnya yang abtar itu bukan Anda, mereka yang akan abtar. Iya. Maka muncullah nih turunan-turunan Rasul. Nah, asal mulanya itu. Ada yang beberapa yang bilang Kausar itu adalah apa? Danau surga. Taman surga. Danau surga. Ada yang bilang Kausar itu tadi keyakinan. Dan segala rupa. Tapi intinya tadi teh ya kan nabi naukinya aku muka umana gitu. Iya. Ibarat namun aki mah ka anak naukinya aku muka injuna gitu. Jadi kalau kita melihatnya bahwa kadang-kadang dari pribadi aja. Kadang-kadang jalan itu ada yang dituju. Ya. Wes saya mau ketemu ini nih, silakan. Oh saya mau ketemu ini. Tapi tanpa sadar di saat jalan itu kita kepenggol tuh banget tuh. Tadi tuh ya Allah punya jalannya sendiri. Anda berikhtiar tetap jalan Allah yang dipakai. Betul. Iya. Dalam itu. Makanya harus kembali lagi di saat niat kan innamal amalu Biniat. wa innamal likum dirihim. Di saat niat kita awal tidak tercapai, kembali lagi pada niat kita. Yang awal. Dalam ya. Ini berisi semua sebenarnya ini. Jadi amun kieu orang Ada yang sebenarnya kerenangan dulu ke doanya. lain. Ada yang kerenangan dulu kan. Searching dulu gitu. Itu banyak lain terkotakan ka gurun di Hadramaut. Apaan? Apa dua? Siap apaan? Tapi emang benar, sebetulnya saya bilang tadi. Apalagi kalau usia saya nih udah merasa di atas sudah 40 ya. Ada kewajiban bahasa gini, kalau kita sudah di atas 40, sudah jangan lagi berorientasi duniawi. Iya. Karena udah pertimbangannya sudah mendekati Ya, ke uzur kan. Lebih baik konsen saja kepada targetan Allah saja sudah. Iya. Langsung berserah. Itu berserah saja sudah. Amun maksimalkan usaha yang kena duniawi, mah orang usia 20 hiji tah kejar tapi kalau usia Kejar. duniawi. Nah, orang mah ketika sudah orang pan jadi ketua keraton itu umur pas 39 saya ya. Tadi ya, makanya orang kalau nyampe ketua keraton pertama, saya meyakini bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang bisa menjadi ladang ibadah buat saya. Iya. Maka saya siap mewakafkan diri saya untuk mewujudkan itu. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Masalah. Jadi penyampaian visi misinya cuma setengah menit. Karena itu jauh Karang Taruna naon masalahnya sudah. Awal ya. Awal jadi ketua Karang Taruna jauh Karang Taruna naon. Orang Karang Taruna tiba heula tapi tidak pernah ada didikan untuk apa sih Karang Taruna? Apa sih itu Pak Fox itu nyaho? Orang ketua kecamatan teh nyaho, ketua kabupaten teh nyaho. Apa sosialnya doang organisasi sosial. Oke lah ikut gitu. Makanya pas pencalonan visi misi teh nyaho ingin Karang Taruna nya. Itu Fox itu nyaho nanti nyaho. Tapi akhirnya orang berpikir gitu. Itu juga tidak skenario ya. Iya. Karena saya tertekan secara psikologis kudu ngomong. Aing ngomong naon? Akhirnya tadi saya bilang Karang Taruna ini saya yakinnya karena organisasi sosial adalah ladang bisa menjadi ladang saya untuk ibadah dan saya akan mewakafkan diri saya untuk mewujudkan itu. Nah, Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terus Pak Ketua saya meyakini bahwa umur 40 itu adalah titik akhir ke depan. Ya. Maksudnya. Karena di umur 40 tidak mungkin orang berubah. Ya, itu. Itu. Tidak mungkin orang berubah karena tadi Rasulullah bilang ya. Rasulullah bilang jika orang itu udah umur 40 dengan perangai dia seperti itu, dia tidak akan berubah ke depannya. Apalagi kalau dia tidak mau merubah dan tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Bisa dengan belajar dan doa sebetulnya. Sebenarnya bisa. Bisa. Dengan doa-doa yang kuat, dengan ritual-ritual keyakinan berubah sedikit, bisa. Nah, maka karena itu saya meyakini bahwa Pak Ketua tidak akan pernah berubah. Cuman, karena kan banyak pejabat hampura, oknum-oknum pejabat di bawah 40 udah jadi pejabat, naik ke 40 perangainya berubah. Gitu. Tapi Ketua keladi gitu. ya Tapi kalau saya nggak berubah. nggak berubah karena udah di hadisnya udah dipakem gitu Pak Ketua. Udah dibuktikan kan pernah berubah. Itu maka kita yang belum umur 40 maka kita cari hayu bareng-bareng jati diri kita itu apa. Iya, passion yang nyaman. Passion yang nyaman. Dan di setiap passion itu tetap akhirnya orientasikan saja ke kepentingannya bahwa bagaimana kita orang yang bermanfaat, bagaimana kita menuju Tuhan. Dan saya yakin di organisasi ini juga, di organisasi apapun kita adanya sebetulnya bisa menjadi arahnya ke Tuhan. Ketika sudah orientasi arahnya ke Tuhan, dibarengi dengan ikhtiar-ikhtiar duniawi, nyampe juga kan dunia menang ke akhirnya, akhirat menang. Double tarepol, cik kaki baheula teh mah. Double tarepol orang menang. Tergantung orientasi kita. Ya alhamdulillah saya bisa bilang tadi, saya kan munafik. Saya dapat segalanya dari mana sih?
dengan menjalankan roda organisasi, punya ini, punya itu. Gimana sih? Dari situ kabari Pilpres menang 500 juta orang gitu. Minta berharap tidak keajaiban menang rezeki tepugu-pugu. 500 Karena saya habis. aduh tiga cerita. Jadi imah, jadi ruko-ruko gitu. Kedem daging geusan beureuh tuh. Kali kan ada deui. Berarti wajar nih BADG. Jadi saya mau belajar dari kayak Pak Ketua. Saya pengen jadi Zoro. Iya, karena apa? Kebanyakan kan orang-orang di atas itu tidak pernah mau melihat yang ke bawah. Sedangkan Zoro, walaupun saya jadi apa sebutnya ya, menjadi perantara itu, saya bahagiakan orang-orang bawah. Tapi kita harus mulai ingat juga dengan kenapa para nabi itu hidupnya abadi kan, dikenang baik, karena mereka sebenarnya mereka bukan raja-raja. Kalau yang terkenal raja-raja dong, Iya. kan? Betul. Kalau menunjukkan enak presiden, bupati segala macam. Betul. Tapi orang-orang yang bergerak di bidang kemanusiaan lah yang hidupnya abadi. Para nabi itu pemimpin revolusi yang memimpin reformis sebetulnya. Iya. Reformis di gerakan kemasyarakatan. Makanya jalan di kita kan nggak ada jalan Soeharto, nggak ada jalan Soekarno, nggak ada jalan Pak SBY. Semua jalan nama-nama pejuang. Ya mudah-mudahan ke depan ada nama jalan Pak Ketua. Ya pasti di Bogor Barat nanti. Minimal pas di depan rumah saya, Ya. Jalan Nirpanda Raja. Seukuran cuma berapa? 40 meter. Karena nama orang tua kita jadi nama jalan itu kebanggaan bagi turunannya loh. Kebanggaan dari turunannya. Jadi saya ingat waktu itu Ibu Bupati ketemu cucunya Pak Soleh Iskandar. Ceritalah dia kan bahwa saya ini cucunya Soleh Iskandar. Oh Soleh Iskandar. Baru tak kebuka bahwa Bu Yanti itu adalah kakeknya sepupuan dengan Soleh Iskandar. Nah, cerita itu akan jadi kebanggaan buat anak cucu kita. Makanya saya bilang, saya nggak punya harta gitu. Saya nggak punya banyak benda. Setidaknya saya bisa warisi sejarah yang itu akan menjadi kebanggaan anak cucu. Iya, makanya saya bilang tadi, kita ini harus juga menjadi orang yang pembuat sejarah sendiri-sendiri kan. Bagaimana Kang Ibing membuat sejarah untuk diceritakan oleh anak cucu ke orang lain. Betul. Dengan bangga. Wah itu. Bapak saya seorang wartawan senior di Indonesia. Ya kan? Dia merubah paradigma wartawan yang dulu berorientasi material, dia sekarang berorientasi pada Tuhan. Jadi ya gitulah obrolan kosong ini, semoga bisa bermanfaat. Dan saya pikir kan saat ini ketika hampir mayoritas masyarakat hidup di zaman materialisme hedonisme, Ya. kalau menurut saya penting sekali-kali media itu akad dari sisi-sisi religi, tapi dengan konsep terlihat humanis, tidak mengajari, tidak mengkhotbahi, tapi bagaimana menyentuh hati nurani untuk bergerak mereka kepada keriduan Tuhan. Nah, cari kemasannya, konsepnya yang bagus, narasi yang bagus, munculkan setiap ini tulisan misalnya ya. Jadi nggak apa-apa, Kang Ado setiap hari bikin apa namanya sih? Amun pemerintah bikin tulisannya. Bukan ada di pemerintah. Rilis. Kang Ibeng bikin rilis mengenai apa di hari apa posting kan. Jadi ada amun misalnya kolom naon tuh nya di Yoda. Kolom apa? Misalnya kolom motivasi mengenai apa? Ambil dari kata-kata ini ada kolom religi misalnya ya. Yoda religi. Nah, itunya bikin wartawan aja. Di belakangnya langsung. Jadi itu hasil pemikiran berdasarkan pelajaran kita. Tapi sudah mulai konsepnya, konsep bagaimana kita mengingatkan masyarakat bahwa hidup itu bukan hanya di dunia loh. Itu yang penting. Akhirnya kan agak hese. Iya. Karena semua udah duit, dunia. Saya sendiri sudah jenuh dengan hidup di dunia sebetulnya. Sehingga saya sudah tidak mikirin saat itu, tidak mikirin dunia. Saya tidak pernah mikirin duit selama 12 tahun. Waduh serem ini udah ada Mikiran duit. Udah kayak gitu mas serem Pak. Bener saya setiap rumah mikir duit tuh, mikir usaha ente, mikir yang duit. Ada di saungnya santai. 11 tahun saya menjelang pemikiran apa? Karena ini Ubuntunya itu cinta mati. Cinta mati. Maaf, cinta dunia itu takut mati. Jadi kalau orang-orang terlalu cinta